Hai, Assalamualaikum, Sugeng Rawuh di Elocer Channel. Selamat datang di kota Yogyakarta. Kota yang memiliki julukan kota istimewa ini kini semakin banyak diminati wisatawan. Selain banyaknya tempat wisata yang bermunculan, kini wisata kulinernya pun tak kalah bersaingnya loh. Meskipun banyak kuliner baru di Jogja yang sedang viral, namun beberapa tempat makan ini cukup legend dan ramai dikunjungi. Kali ini Elocer akan memberikan 7 rekomendasi wisata kuliner legend dan populer di kota Jogja. Bagi sahabat yang mau mengunjungi tempat-tempat ini namun tidak ada kendaraan, sahabat bisa loh sewa mobil Elocer Travel. Cukup WA aja ke nomor Elocer ini ya untuk booking armadanya. Langsung saja, yang pertama kuliner legend yang tidak boleh ketinggalan yaitu sate kelatak Pak Pong. Sate kelatak Pak Pong ini memiliki beberapa cabang yang cukup berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Yang akan kita datangi ini yaitu sate kelatak Pak Pong 2 yang beralamatkan di Jalan Imogiri Timur, kilometer 9, Jejeran Jati, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sate kelatak Pak Pong 2 ini juga ada stol makanannya loh. Di sini menjual jajanan makanan kecil seperti ada kue cucur dan juga kue lumpur. Dan rasanya tuh enak banget. Nah, ini bisa dijadikan alternatif cemilan saat masih harus menunggu makanan tiba. Ini kue cucurnya segini tadi 15 ribu. Segini tadi 15 ribu. Sate kelatak Pak Pong 2 ini terdiri dari 2 lantai. Yang di lantai bawah ini ada pendopo dan ada juga yang di lantai atas. Sate kelatak Pak Pong ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga pukul 11 malam. Sate ini terkenal dengan sate kelataknya, yaitu daging kambing muda yang dibakar dan disajikan dengan jeruji besi dan dikasih bumbu rahasia yang gurih. Banyak orang yang datang ke sini dari berbagai kota di Indonesia. Gak heran jika ke sini sahabat harus bersabar untuk mengantri ya, terutama di saat weekend atau long weekend. Untuk harga sate ini dibanderol dengan harga 30 ribuan, namun dengan potongan daging yang cukup besar. Nah, selain sate kelatak, di sini juga ada menu lainnya seperti ada tengkleng dan juga sate manis. Ini dia untuk menu dan harganya. Sate kelatak Pak Pong 2 ini memang cukup luas, namun apabila sahabat datang di saat weekend dan atau long weekend biasanya di sini tuh rame banget. Jadi kalau misalnya sahabat mau ke sate Pak Pong lebih baik weekdays aja ya supaya nggak begitu antri panjang. Kuliner legend yang kedua yaitu ayam kampung Mbah Cemplung. Ayam kampung Mbah Cemplung ini cukup legend di Yogyakarta. Keberadaannya sudah bertahun-tahun di Jogja, namun hingga hari ini masih ramai dikunjungi karena masakannya yang lezat dan ukuran ayam kampungnya itu loh yang besar-besar banget. Ayam kampung Mbah Cemplung ini buka pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Yang menyajikan ayam kampung ini istimewa yaitu ayam gorengnya itu yang digoreng dengan ukuran yang sangat besar namun rasanya tetap enak. Nah, ini cocok banget buat pecinta kuliner ayam kampung. Haha, yang ini yang dada. Ayam goreng Mbah Ingkung ini disajikan bersama dengan nasi putih yang masih hangat.
Dan di sini juga dikasih lalapan ya. Untuk sahabat yang ingin makan sayuran lebih banyak, di sini juga ada aneka sayuran yang bisa dipesan. Lalu ini juga kita diberikan satu paket dengan sambalnya. Untuk sambalnya ini ada sambal bawang dan yang satu lagi sambal terasi. Untuk sambal bawangnya itu pedas banget. Kalau sambal terasinya yang merah ini nggak begitu pedas. Selain itu juga ada aneka minuman. Di sini itu ada jamu dan juga ada wedang uwuh. Nah, ini wedang uwuhnya. Terus untuk menu-menu lainnya, sahabat bisa lihat di harga menu yang di sini. Sayangnya untuk harga ayamnya sendiri itu tidak dicantumkan di buku menu ya, karena harga ayam akan tergantung dari berat dan besarnya ayam. Rata-rata sekitar 30 ribuan hingga 50 ribuan per potong, tergantung dari ukurannya. Jika sahabat datang menjelang sore, biasanya ayam tersebut tinggal yang ukuran jumbo gitu, sehingga harganya pun biasanya akan lebih mahal. Sahabat bisa request minta yang ukurannya sedang atau kecil pada saat pemesanan supaya budgetnya tidak membengkak. Di sini juga menjual jajanan tradisional seperti ada botok, terus juga ada carang gesing, dan ada tape ketan hijau. Ayam goreng Bacumplung ini beralamatkan di Jalan Sambungan nomor 5 Sambungan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliner legend yang ketiga yang masih viral hingga hari ini yaitu bakmi Pak Pele. Bakmi Pak Pele ini terletak di pusat kota Yogyakarta, tidak jauh dari Malioboro, tepatnya berada di alun-alun utara atau sampingnya Keraton Yogyakarta. Namun sebelum kita menuju ke bakmi Pak Pele, sahabat akan Elocer ajak dahulu nostalgia ke alun-alun selatan atau sering juga disebut dengan Alkit atau alun-alun kidul. Di sini juga terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam kuliner dari yang modern hingga yang lagi viral. Kebanyakan yang jajan di sini itu anak-anak muda dan anak-anak kecil ya. Tapi orang tua juga ada sih. Biasanya di sini mereka akan belanja atau beli jajanan dan sekaligus bermain karena di area ini tuh cukup luas. Di tengahnya ada lapangan alun-alun yang lumayan luas sekali. Di sini banyak yang duduk-duduk santai atau menikmati pemandangan sekitar alun-alun kidul. Jika ke Alkit sebaiknya datang malam hari ya, supaya sahabat bisa cobain semua kegiatan yang ada di sini. Nah, salah satunya kita bisa coba naik mobil kayu. Jadi ini kerangkanya tuh mobil tapi gerakinnya pakai kayu gitu, pakai sepeda. Nah, jadi seru banget, kita bisa keliling alun-alun kidul dengan menggunakan mobil kayu seperti ini. Selain bisa nyobain mobil sepeda kayu seperti ini, sahabat juga bisa cobain atraksi lainnya nih, yaitu masangin. Yaitu kita bisa jalan di antara dua pohon beringin yang besar yang ada di tengah-tengah alun-alun, namun dengan mata tertutup. Nah, challenge-nya adalah sahabat harus melewati dua pohon beringin itu tanpa belok-belok dengan mata tertutup. Biasanya sih nggak bisa ya, karena ketika mata kita ketutup itu jalannya jadi nggak lurus. Jadi cobain datang ke sini ya. Bagi sahabat yang ingin menjelajahi kota Jogja namun bingung mau kemana aja, Elocer juga siap membuatkan jadwal wisata yang seru untuk dicoba. Cukup booking armadanya saja, sahabat bisa membuat kenangan indah yang tak terlupakan selama di kota Jogja bersama Elocer Travel tentunya. Dan saat ini kita sudah berada di kawasan alun-alun utara.
Di sini ada kuliner yang saat ini sedang ramai dan selalu ramai ya sepertinya, yaitu bakmi Pak Pele. Bakmi Pak Pele ini sangat sederhana, hanya di bawah tenda dan emperan jalan seperti ini, namun antriannya bisa panjang banget. Dan gak cuman itu aja, bakmi Pak Pele ini juga pernah dikunjungi oleh Presiden Bapak Jokowi. Jadi semakin ramai hingga hari ini. Banyak pengunjung berdatangan dari luar kota hanya untuk mencoba mencicipi lezatnya bakmi Jawa yang dimasak dengan bumbu rempah yang nikmat, ditambah dengan menggunakan telur bebek dan ayam kampung yang khas, menjadikan rasa bakmi Pak Pele ini otentik. Bakmi Pak Pele ini buka setiap hari dari mulai pukul 5 sore hingga pukul 11 malam. Datang dan coba nikmati suasana Jogja di malam hari sambil menyantap bakmi Jawa yang khas ini. Dijamin sahabat akan ingin kembali lagi. Untuk harga bakmi ini berbeda-beda ya sahabat, tergantung dari request pengunjung. Kebetulan waktu kami kesini kami mencoba yang biasa ya, bakmi Jawa biasa. Ini di harga 30.000. Bakmi Jawa Pak Pele ini salah satu kuliner legendaris di Yogyakarta yang sudah berjualan sejak tahun 1983, terkenal dengan citra rasa otentik dan penggunaan telur bebek serta daging ayam kampung. Tempat makannya juga menjadi sangat populer setelah menjadi langganan Presiden Jokowi. Rata-rata pengunjung yang datang ke bakmi Jawa Pak Pele ini kebanyakan malah justru dari luar kota loh, karena mereka ingin mencoba mencicipi makanan bakmi Jawa tradisional yang dimasak secara otentik. Wisata kuliner yang lagi populer di Jogja yang keempat yaitu Lor Tinala. Bagi sahabat yang mencari masakan tradisional dengan view pemandangan alam yang syahdu seperti ada di pedesaan, Lor Tinala ini sangat cocok buat sahabat. Lokasinya yang berada di Kedungrong, Jalan Persandian, area hutan Purwoharjo, Kecamatan Samigaloh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini cukup jauh dari pusat kota, yaitu hampir 1 jam. Namun mampu membuat kita serasa kembali ke rumah nenek pada zaman dulu ya. Bangunannya yang sederhana dari depan hanya seperti rumah joglo, namun memasuki ke dalamnya sahabat akan melihat halaman belakang yang cukup syahdu, yaitu pemandangan persawahan yang hijau dan ditambah lagi adanya sungai kecil yang indah. Bagi sahabat yang kangen akan suasana perdesaan, Lor Tinala ini sangatlah cocok untuk dikunjungi. Serasa kembali ke kampung halaman dengan pemandangan persawahan dan juga suara gemericik air sungai yang ada di belakangnya ini, merasa seperti pulang kampung gitu ya, berasa ada di rumah nenek gitu. Masakan yang disajikan di Lor Tinala ini adalah masakan tradisional khas Jawa ya. Dan ini tuh disajikan secara buffet atau prasmanan. Namun jika datang di weekdays, untuk makanannya ini kita pesan secara ala carte ya. Nah ini dia untuk harga dan menu-menunya.
Sahabat dapat mengunjungi tempat ini menggunakan kendaraan pribadi atau bisa menggunakan jasa sewa mobil dari Elecer Travel dengan kendaraan yang masih baru dan terawat dan harga yang bersahabat tentunya. Wisata kuliner populer saat ini yang kelima yaitu sate kambing dan kelinci Mas Fuid. Sate kambing dan kelinci Mas Fuid ini cukup viral di Jogja karena mereka punya menu andalan yang populer, yaitu kempol kambing dengan ukurannya yang cukup besar dan rasanya itu merasuk ke dalam dagingnya. Dagingnya juga lembut, membuat tempat ini tuh semakin ramai dikunjungi. Sate kambing Mas Fuid ini beralamatkan di Jalan Kebon Agung, Daplokan, Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Namun jika sahabat ingin mencoba menu viralnya yaitu kempol kambingnya, sahabat harus datang lebih awal atau reservasi dahulu karena kempol kambing ini sering habis terutama di weekend. Jika datang menjelang sore biasanya sudah habis. Nah, selain kempol kambing, di sini juga ada sate klatak, sate kelinci, dan olahan daging kambing lainnya. Sahabat bisa memilih menu lain jika kempol kambingnya sudah habis. Sate kambing dan kelinci Mas Fuid ini buka di jam 10 pagi hingga pukul 8 malam. Namun di hari Senin tutup ya, jadi jangan sampai salah hari. Oh ya, untuk kempol kambingnya sendiri ini bisa untuk 4 atau 5 orang ya. Dan ini 100 kempol kambing kita dikasih 3 pilihan sambal, yaitu ada sambal bawang, sambal hijau, dan juga sambal kecap. Untuk satu kempol kambing ini di harga 180.000. Dan untuk menu-menu lainnya harganya ada di sini ya. Nah, jika sahabat ke Jogja, warung makan ini bisa menjadi alternatif untuk merasakan masakan yang masih khas dan otentik. Karena tempat makan ini lagi rame-ramenya atau lagi viral, jadi walaupun hujan deras pun tetap rame dikunjungi. Wisata kuliner yang populer yang keenam yaitu warung Klangenan. Bagi sahabat yang rindu akan suasana Jawa dengan menu angkringan bisa datang ke sini. Warung Klangenan ini terkenal karena menyajikan makanan khas angkringan, namun dengan konsep yang lebih modern, yaitu dengan rumah bergaya tradisional Jawa dengan halaman belakang yang cukup luas. Di warung Klangenan ini sahabat bisa menemukan menu-menu yang biasanya kita temukan di dalam angkringan. Nah, di angkringan itu kan biasanya ngejual makanan nasi kucing ya. Jadi nasi kucing di sini itu adalah nasi yang dibungkus dengan daun yang ukurannya itu memang kecil dan di dalamnya itu ada berbagai macam topping. Jadi ada yang isinya sambal teri, sambal tempe, dan masih banyak lagi. Dan selain itu juga ada aneka sate-satean. Di situ tuh ada sate ayam, terus ada telur dan juga ada aneka sayuran juga. Dan sahabat bisa mengambilnya secara prasmanan. Selain itu di sini juga menjual aneka gorengan. Untuk aneka gorengan ini masih dimasak secara dadakan ya. Jadi ada live cookingnya. Dan untuk sahabat yang mau pesan makanan selain yang ada di sini, ini juga ada menu lain yang terdaftar di sini nih. Nah, ini untuk menu dan harganya. Selain itu ada juga jajanan pasar yang bisa kita ambil dan langsung bayar ke kasir.
Warung makan Kelangenan ini juga pernah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo sehingga menjadikan warung ini semakin populer. Di sini juga kita nanti bisa menghangatkan makanannya ya dengan cara dibakar. Karena di setiap meja itu biasanya dikasih tempat tungku seperti ini. Jadi kita tinggal kasih kecap manis gitu. Terus kita bakar sendiri nih. Jadi seru, kita bisa makan barbekyuan gitu. Warung Kelangenan ini bergaya tradisional Jawa. Jadi di halaman belakangnya ini cukup luas, bisa untuk nongkrong. Dan di dalamnya ini berupa bangunan limasan joglo gitu. Ini juga asik banget buat nongkrong. Biasanya banyak yang datang ke sini tuh malam hari karena vibes-nya tuh lebih berasa tradisional Jawa banget gitu. Warung Kelangenan ini beralamatkan di Jalan Patang Puluhan nomor 28 Patang Puluhan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Tapi biasanya sih ramenya di malam hari ya, karena vibes-nya tuh Jogja banget gitu kalau malam hari. Wisata kuliner yang populer nomor 7 yaitu pawon kembang, sambal welut, dan rahang tuna. Bagi yang kangen kulineran khas Jogja yang agak ekstrim, sahabat bisa cobain sambal welut dan rahang tuna di sini. Rumah makan ini beralamatkan di Kenteng, Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi restoran ini tidak jauh dari tempat wisata lainnya seperti Mahaloka dan Geblek Pari. Jadi view-nya itu bagus banget. Kita bisa lihat perbukitan menoreh dan persawahan. Sambal welut dan rahang tuna ini buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 7 malam untuk weekend dan pukul 10 pagi hingga 7 malam untuk weekdays. Untuk sahabat yang ingin mencicipi rahang tuna namun tidak terlalu besar ya, di sini sahabat bisa mendapatkan rahang tuna yang disajikan berdasarkan ukurannya. Jadi ada yang S, M, L, dan XL. Jadi jika sahabat hanya ingin mencoba sendirian dengan ukuran yang lebih kecil juga bisa. Dan bagi sahabat yang suka kulineran yang rasa pedas nih, bisa cobain sambal welutnya. Ini sambalnya. Oke. Dan ini dia untuk harga dan menu-menunya. Bagi sahabat yang mengunjungi rumah makan ini, di sini juga menyewakan gratis sepeda. Nah, karena lokasinya yang dekat banget sama objek wisata lainnya seperti Mahaloka, Geblek Pari, dan pemandangannya itu bagus banget, persawahan dan perbukitan menoreh. Jadi sahabat bisa pakai sepedanya untuk keliling di area restoran ini. Bagi sahabat yang suka traveling dan berencana jalan-jalan di kota Jogja dan sekitarnya, Elocer juga sudah mengumpulkan beberapa tempat rekomendasi yang hits saat ini. Jadi jangan lupa untuk cek dan tonton video Elocer yang lainnya ya. Dan bagi sahabat yang butuhkan kendaraan transportasi selama di kota Jogja, Elocer juga menyediakan jasa sewa mobil, include dengan driver dan BBM. Untuk booking armadanya, langsung chat ke nomor ini saja ya. Dan ciptakan memori indah di kota penuh kenangan ini. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya. Dan sampai bertemu di video-video Elocer yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.